Done. I have approved it. Okay. Good afternoon, Miss Ulia Rahma and all of my friends. Uh, First of all, I would like to express my sincere gratitude for the opportunity given to my partner and me to deliver today presentation. Let me introduce myself. My name is Smatullah and my partner is Raji Basaidah. Today, our group will be presenting a topic that is highly important in the professional world, uh, business email. Selamat sore, Ibu Lia Rahma dan teman-teman saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan rekan saya untuk menyampaikan presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ismatullah dan rekan saya yaitu Rajiba Saidah. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting dalam dunia profesional yaitu email business. Before we get started, let's do a quick quiz. Will show you a few random words and your task is to guess the correct word and explain its meaning in bahasa. Please try to arrange the following words. Sebelum kita mulai materi, mari kita bermain dengan kuis singkat. Saya akan menampilkan beberapa kata acak, dan kalian harus menebak kata yang benar serta sebutkan arti dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicoba susun kata-kata berikut ini. Ada yang mau coba? Please raise your hand. Aku coba mau. Ya, silahkan Rega. Nomor satu, communication atau komunikasi. Betul. Terima kasih Rega. Next ada Putri. Silakan Putri. Izin menjawab nomor 2 itu subjek. Artinya apa? Putri. Kalimat atau tindakan. Belum tepat. Silakan Fahmi. Terima kasih. Mau ngejawab nomor 4. Request artinya permintaan. Iya betul. Thank you Fahmi. Sama-sama. Next ada Lia Amelia. Silakan. Yang nomor 3, greeting bukan? Iya betul. Artinya apa? Ucapan salam. Iya betul. Thank you Amel. Oke. Nextnya ada Azpiar. Silakan Azpiar. Nomor 5 itu questionnaire.
Kuesioner artinya kuesioner. Belum tepat. Selanjutnya ada Alipa. Silakan Alipa. Alipa. Aku mau jawab yang nomor 5. Request email, benar gak? Betul. Artinya apa? Email permintaan. Ya, betul. Terima kasih Alipa. Thank you all. Next. Introduction to business email. A business email is a form of formal communication used to convey information, make requests, and document decision clearly. Additionally, business email serve with maintain and strengthen professional relationship as well as facilitate effective and efficient communication with various parties such as clients, partners, suppliers, and stakeholders at a global level. So, business email are essential tools for facilitating clear and efficient communication, documenting important decisions, and nurturing strong professional relationship with various stakeholders in a global business context. Email bisnis adalah bentuk komunikasi formal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, membuat permintaan, dan mendokumentasikan keputusan secara jelas. Selain itu, email bisnis berfungsi untuk membangun, menjaga, dan memperkuat hubungan profesional serta memfasilitasi komunikasi yang efektif dan efisien dengan berbagai pihak seperti klien, mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan di tingkat global. Jadi, email bisnis merupakan alat yang sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang jelas dan efisien, mendokumentasikan keputusan-keputusan yang penting, serta membangun dan menjaga hubungan profesional yang kuat dengan berbagai pihak di lingkungan bisnis global. Next, purpose of business email. Point 1. Communicate with clients, colleagues, or partners. To establish communication with clients, colleagues, or business partners. Point 2. Share updates or documents. To distribute updates or official documents as needed. Point 3. Make formal requests or inquiries. Tools to request information, approvals, or clarification in an official manner. Point 4. Document decision or agreements. To record important decision or agreements made between involved parties. Selanjutnya yaitu tujuan email bisnis. Poin pertama yaitu berkomunikasi dengan baik dengan pihak internal dan eksternal, yaitu menjalin komunikasi dengan klien, rekan kerja, atau mitra bisnis. Poin kedua, membagikan informasi dan dokumen penting, berbagai pembaruan atau dokumen resmi yang diperlukan. Poin ketiga, yaitu mengajukan permintaan atau pertanyaan formal. Alat untuk meminta informasi, persetujuan atau klarifikasi secara jelas.
Poin keempat, mencatat keputusan penting atau kesepakatan yang tercapai secara antara pihak-pihak terkait. Next, my partner Rajiba will explain the next slide. Please continue. Alright, thank you, Mehmet, for giving me the opportunity. Ismatullah. Alright, thank you, Ismatullah, for giving me the opportunity to present the material. I will explain about the structure of business email. First, subject line. First point, subject line. Subject line, it should be short, clear, and precise. Avoid long, compound sentence. For example, meeting is scheduled to May 10. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai struktur dari email bisnis. Yang pertama itu ada subject line atau baris subjek. Subject line ini adalah baris judul yang terdapat pada email yang memberi gambaran singkat tentang isi pesan tersebut. Subject line harus singkat, jelas, dan tepat, dan harus dihindari kalimat majemuk yang panjang. Untuk contohnya ada meeting reschedule to May 10 atau rapat dijadwalkan ulang ke 10 Mei. Second point, salutation. The salutation depends on your level of familiarity with the recipients when writing to someone you do not know. Like dear sir or madam, or this dear miss or Mrs. or Mr. For surname, or to whom it may concern. For when writing to someone you know, like dear name or hello name. Jadi poin selanjutnya adalah ada salam pembuka. Salam pembuka ini tergantung pada tingkat kedekatan Anda dengan penerima email. Saat menulis kepada seseorang yang tidak dikenal, kalian bisa memakai kalimat dear sir or madam, atau bisa memakai kalimat dear Mr. or Miss. Lalu saat menulis kepada seseorang yang kalian kenal, kalian bisa memakai kalimat dear, nama, atau hello, nama langsung. Next, body paragraph. Use paragraph to make the text easy to read. Second point, place question or key information near the beginning. Third, avoid contraction. Use I am instead of I'm. Fourth point, maintain a formal tone and avoid jokes that might be misunderstood. Jadi yang selanjutnya, struktur selanjutnya ada body paragraph atau paragraf isi. Bagian ini menjelaskan secara rinci bagaimana tujuan dan maksud dari email Anda. Poin-poin yang perlu diperhatikan saat menulis isi email ini ada gunakan paragraf agar teks mudah dibaca. Lalu letakkan pertanyaan atau informasi penting di awal. Selanjutnya hindari kontraksi. Misalnya gunakan kata I'm, bukan I am, bukan I'm. Selanjutnya pertahankan nada formal dan hindari lelucon yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Next point, closing line. In this section, express your expectation for a response from the recipient. Also show appreciation for their time. For example, I'm looking forward to hearing from you soon. Or don't hesitate
to contact me if you have any question, or thank you for your time and attention. Selanjutnya yaitu ada closing line atau kalimat penutup. Di bagian ini, sampaikan harapan Anda agar penerima membalas email Anda dan tunjukkan apresiasi atas waktu mereka. Contoh kalimatnya bisa, saya menantikan balasan Anda dari Anda sesegera mungkin. Lalu bisa juga jangan ragu menghubungi saya jika Anda ada pertanyaan. Contoh selanjutnya itu terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Next point ada sign off. Use a formal and professional closing that suit the context of your email. First point, best regard. Second, sincerely. And next, kind regard. Struktur selanjutnya ada penutup formal. Gunakan penutup yang formal dan profesional sesuai dengan konteks email Anda. Seperti memberikan salam hormat, atau dengan hormat, atau hormat saya, atau salam hangat. Next point, signature. The signature ensures the recipient knows who you are and how to reach you. A proper email signature includes, for example, full name, or job title, or company name. Yang terakhir ada signature atau tanda tangan email. Tanda tangan memastikan penerima tahu siapa Anda dan bagaimana cara penerima menghubungi Anda. Tanda tangan email yang baik mencakupi nama lengkap, jabatan, dan nama perusahaan. Next, Ismatullah will explain the next slide. Please continue. Okay, the next session is an ice-breaking activity. In this session, I will call one of your names, and you have to mention a word that starts with the letters E, M, A, I, and L. Then you need to make a sentence using that word in English, and it will be done in order. For example, the first person will find a word starting with the letter E. The next person with M, then A, I, and L, and so on. Sesi selanjutnya adalah aktivitas ice breaking. Dalam sesi ini saya akan memanggil salah satu nama dari kalian. Lalu kalian harus menyebutkan sebuah kata yang berawalan dari huruf E, M, A, I, dan L. Setelah itu, kalian buat kalimat menggunakan kata tersebut dalam bahasa Inggris, dan ini akan dilakukan secara berurutan. Misalnya, orang pertama harus menyebutkan kata yang berawalan dari huruf E. Orang berikutnya dengan huruf M, lalu A, I, dan L. Begitu seterusnya. Oke, orang pertama Rahel. Please open your camera. Lagi di jalan, maaf. Oke. Ikam. Ikam. Epa. Iksir deh, iksir. Ya, Ismat. Silakan Bu. Cari kata dari huruf E, lalu bikin kalimat dari kata tersebut pakai bahasa Inggris.
English. Oh, sebutin. Ketik. Enggak ngomong. Tadi katanya English masuk. Boleh. Itu kan dari huruf E ya. Mm-mm. Terus dibikin kalimat dari kata tersebut. I don't speak English. Oke, thank you. Oke. Next. M. Sophie. Sophie. Akrom deh. Akrom ada gak akrom? Hadir. Ya, silakan cari kata dari huruf M dan buat kalimat dari kata tersebut. Dari huruf M ya. Eh, Monday. Oke, kalimatnya. Monday mornings make me moody. Oke, sip. Nextnya A. Fahmi ada Fahmi gak? Ada. Silahkan buat kalimat, cari dulu kata dari huruf A. Sebentar lagi mikir dulu. Ada aim, artinya tujuan atau mengarahkan. Oke, kalimatnya. Her aim is to become a successful doctor. Artinya apa? Artinya bukan? Betul. Artinya tujuannya adalah menjadi dokter yang sukses. Oke, thank you Fahmi. Sama-sama banget. Next. Hisham. Hisham, Ya. please cari kata dari huruf I dan bikin kalimat dari kata tersebut. Wait. Bentar. Internasional. Dari I kan ya? Oke. Ya, Internasional kalimatnya yaitu she want to work for an international company. Artinya itu kayak dia ingin bekerja untuk perusahaan internasional.
Okay, thank you, Isam. Next for the last. Satu. Satu. Halo, Ratu. Triayu. Iya. Oh, Ratu ada. Silakan, Ada. Ratu. Bu, cari kata dari huruf L dan bikin kalimat dalam bahasa Inggris. L. Library. Oke, kalimatnya. I read book in gallery. Library. Artinya apa? Saya membaca buku di perpustakaan. Oke, thank you, Ratu. Oke. Okay, thank you, all of my friends. Next slide, Tajiba will explain. Oh, thank you. Tone and language. The tone and language is business email must be professional, polite, and unambiguous. Guidelines follow. First, use formal and respectful language. Second, use correct grammar. Third, be concise but not impolite. Selanjutnya ada tone and language atau nada dan bahasa. Nada dan bahasa dalam email bisnis harus profesional, sopan, dan tidak ambigu. Panduannya yaitu bisa menggunakan bahasa yang formal dan sopan, lalu gunakan tata bahasa yang benar, singkat tapi tetap sopan. For the next slide, common types of business email. First, inquiry email. Inquiry email request information or clarification. Second, request email. Request email is request action or approval. Next, complaint or apology. Purpose, address, and issue professionally. Next, follow-up email. Purpose, follow up on previous communication or request. 5. Thank you email. Purpose, express gratitude for assistance, meeting, or opportunity. 6. Meeting invitation for purpose, schedule appointment or meetings. Jadi di sini ada common type of business email atau jenis-jenis umum email bisnis. Yang pertama yaitu ada inquiry email dengan tujuannya meminta informasi atau klarifikasi. Lalu yang kedua ada request email, tujuannya untuk meminta tindakan atau persetujuan. Lalu yang ketiga ada complaint or apology dengan tujuan menyampaikan masalah secara profesional. Lalu ada follow up email, tujuannya menindaklanjuti komunikasi atau permintaan sebelumnya. Selanjutnya ada thank you email untuk mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan pertemuan atau kesempatan. Lalu yang terakhir ada meeting invitation, tujuannya menjadwalkan janji, temu atau rapat. For the next, Ismatullah will explain the next slide. Please continue. Okay. Next. Do and done. First, do. Point 1. Proofread before sending.
Point 2, use a professional email address. Point 3, keep the email focused and relevant. Jadi, selanjutnya ada hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama ada hal yang harus dilakukan. Hal yang harus dilakukan yang pertama ada membaca ulang sebelum mengirim. Kemudian yang kedua ada menggunakan alamat email yang profesional. Dan yang ketiga ada menjaga agar email fokus dan relevan. Next, done. Point 1, don't use all capital letters or it feels like shooting. Point 2, don't overuse emojis or exclamation marks. Point 3, don't send large attachments without prior notice. Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu jangan menggunakan huruf kapital semua. Itu akan terkesan seperti berteriak. Yang kedua, jangan terlalu sering menggunakan emoji atau tanda seru. Dan yang ketiga, jangan mengirim lampiran besar tanpa pemberitahuan sebelumnya. Next, example business email. For the subject line, you can use a sentence like invitation to the annual business networking meeting. Untuk bagian baris subjek, kalian bisa menggunakan kalimat seperti undangan untuk rapat jaringan bisnis tahunan. Next, for the salutation or greetings, you can use a sentence like, Dear Miss Sarah. Selanjutnya untuk bagian salam pembuka atau sapaan, kalian bisa menggunakan kalimat seperti yang terhormat Ibu Sarah. Next, for the opening line and purpose, you can use a sentence like, I hope this message finds you well. I'm waiting to formally invite you to attend the annual business networking meeting. Selanjutnya, bagian pembuka dan tujuan, kalian bisa menggunakan kalimat seperti, saya harap pesan ini menemui Anda dalam keadaan baik. Saya menulis untuk secara resmi mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan jaringan bisnis tahunan. Next, for the body paragraph, you can use a sentence like, this event aims to strengthen connections among business professionals and foster potential collaborations in various sectors. Selanjutnya untuk bagian paragraf isi, kalian bisa menggunakan kalimat seperti acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar profesional bisnis dan mendorong potensi kolaborasi di berbagai sektor. Next, for the closing line, you can use a sentence like, kindly confirm your intent by replying to this email no later than June 10, 2025. Thank you for your attention. Selanjutnya, untuk bagian kalimat penutup, kalian bisa menggunakan kalimat seperti, mohon konfirmasi kehadiran Anda dengan membalas email ini selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2025. Terima kasih atas perhatian Anda. Next, for the sign off, you can use a sentence like, sincerely. Selanjutnya untuk bagian penutup, kalian bisa menggunakan kalimat seperti hormat saya. Next, for the signature, you can use a sentence like David Putra. Second line, event coordinator. Third line, PT Nusantara Maju Bersama. And fourth line,
davidputra.putra@nusantarabersama.co.id and find five line nomor HP. Selanjutnya untuk bagian tanda tangan, kalian bisa menggunakan kalimat seperti baris pertamanya ada David Putra, baris kedua koordinator acara, baris ketiganya PT Nusantara Maju Bersama, dan kemudian baris keempatnya email yaitu david.putra@nusantarabersama.co.id dan yang terakhir ada nomor HP-nya. Okay, the next session is Q&A session. Please raise your hand and share name if you have any question. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama jika ada yang ingin ditanyakan.